Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Nurul Zulhaja. Saya dari kelas 8B. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang informatika. Yang pertama, saya akan menyampaikan materi yang berjudul perangkat lunak aplikasi dan fitur aplikasi. Istilah aplikasi diambil dari bahasa Inggris application, yang dapat diartikan sebagai penerapan atau penggunaan. Secara harfiah, aplikasi adalah suatu penerapan perangkat lunak atau software yang dikembangkan untuk tujuan melakukan tugas-tugas tertentu. Objek aplikasi. Setiap objek akan memiliki ciri-ciri khusus yang dapat diubah oleh penggunanya. Aplikasi Windows, jendela aplikasi adalah area kerja untuk mengolah objek aplikasi selama jendela masih terbuka dan dapat disimpan. Save. Setiap saat di media penyimpanan yang tahan lama persens untuk diakses kembali supaya tidak hilang saat aplikasi ditutup atau pengguna keluar dari aplikasi. Beberapa format file yang termasuk objek utama aplikasi diantaranya sebagai berikut. 1. File hasil penyimpanan objek utama aplikasi dengan representasi data berupa gambar vektor yang disimpan dalam format. 2. File hasil penyimpanan objek utama berupa ekstensi dalam file sistem yang disimpan dalam format SYS, COM, BAT, TMP, dan exe atau format lainnya. Secara umum, sistem file berfungsi menjalankan program dalam komputer sesuai peruntukannya dan juga menjalankan berbagai aplikasi yang diinstal ke dalam komputer. 3. File hasil penyimpanan objek utama pada aplikasi pengolahan gambar gerak video disimpan dalam format MPG, WMV, MP4, G3GP, AVI, FIF, atau format lainnya. Namun demikian, terdapat hal mendasar yang perlu dipahami adalah setiap ekstensi pada aplikasi pengolahan gambar gerak video disimpan menunjukkan bahwa masing-masing video memiliki jenis putaran yang berbeda dan tidak semua jenis video dapat diputar dengan software yang biasanya terinstall di dalam komputer. B. Fitur aplikasi. Terdapat perbedaan mendasar antara istilah fitur dan aplikasi. Fitur dari kata serapan bahasa Inggris feature merupakan kekhasan kelebihan dalam hal teknologi yang ingin ditonjolkan dari sebuah produk gadget tertentu. Adapun pengertian aplikasi dalam dunia digital berarti sebuah program komputer atau perangkat lunak yang didesain untuk mengerjakan tugas tertentu. Indikator yang digunakan untuk mengukur fitur adalah kelengkapan, kebutuhan keterkaitan, dan kemudahan dalam penggunaan fitur yang bersangkutan. 1. Antarmuka aplikasi. Grab unsur interface menjadi standar desain yang berpusat pada end user dalam software application. Programming pemrograman aplikasi perangkat lunak memberikan pengguna kemampuan untuk mengoperasikan komputer dan perangkat elektronik lainnya secara intuitif, istilah untuk kemampuan memahami suatu tanpa melakukan penalaran rasional dan intelektualitas. 2. Fitur code copy dan paste. Mayoritas penggunaan komputer atau smartphone pasti pernah menggunakan fitur copy, code, dan paste. Adapun penciptanya adalah Larry Tesler. Fitur code CTRL-X berfungsi untuk memindahkan data atau objek tertentu ke daerah lain dengan berbantuan perintah untuk memindahkan objek tertentu ke bantuan lain. Paste CTRL-V. Lalu fitur paste berfungsi untuk menempelkan objek atau data ke daerah tertentu. Yang kedua yaitu pembuatan laporan. Salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat laporan adalah aplikasi pengolahan. Kata laporan merupakan sebuah pertanggungjawaban yang dibuat oleh individu atau kelompok atas pekerjaan yang dilakukan. Oleh karena itu, sebuah laporan haruslah dibuat dalam sistematis, objektif, dan benar. Ketika membuat sebuah laporan yang isinya bukan hanya teks, kalian harus memilih aplikasi yang digunakan. Cara membuat laporan yang runtut menggunakan aplikasi pengolahan kata adalah sebagai berikut.
Pembuatan cover guna menunjukkan nama pembuatan laporan, judul laporan, dan keterangan singkat lainnya. Maka pada bagian awal laporan harus diberikan cover laporan sehingga penerapan laporan bisa mengetahui apa gambaran laporan tersebut. 1. Diawali dengan membuat file dokumen menggunakan aplikasi pengolahan kata dari laporan yang akan atau sudah dibuat. 2. Klik menu tab insert dan klik cover page. Pilih tampilan cover yang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya menggunakan tampilan konservatif jika membuat makalah formal. 3. Setelah itu, edit sesuai dengan judul, nama, dan informasi yang dimiliki. Kata pengantar. Bagi siswa yang membuat laporan, buatlah kata pengantar singkat sebelum masuk ke pembahasan. Kata pengantar ini membuat pembaca memahami laporan yang dibuat. Daftar isi table of contents. Hal yang cukup penting dalam membuat laporan adalah membuat daftar isi table of contents. Dengan adanya daftar isi, 1. Diawali dengan membuka menu referensi table of formal. 2. Berikutnya mengatur setel tulisan pada setiap judul bab dan heading. 3. Setelah diberi heading, diteruskan dengan pemberian nomor halaman. 4. Setelah itu, kembali ke halaman daftar isi lalu klik update. 5. Selesai. Jika nanti ada perubahan yang terjadi pada halamannya, hanya perlu melakukan update tabel. Pendahuluan, pembahasan, dan penutup. 3. Apa itu konten dan narasi? Merangkum narasi dan konten digital. Istilah konten tentu sudah tak asing bagi kalian yang berprofesi sebagai content creator atau pekerjaan di bidang digital marketing. Di internet, konten bisa ditemukan melalui berbagai saluran seperti konten yang ada website dan berbagai platform media sosial. Apa itu konten? Digital konten adalah konten dalam beragam format yang ditampilkan atau dimainkan oleh mesin digital atau komputer yang mudah dikirim atau dibagai melalui media-media digital. Media digital juga beragam, mulai dari email, blog, website, podcast, hingga media-media sosial yang lain. Media sosial yang kini telah menjadi bagian dalam hidup manusia modern sehari-hari. Itulah ringkasan atau penjelasan dari saya. Bila ada kata dan penjelasan yang kurang paham, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.